Shalom, welcome back once again to our program this morning. Shalom, selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali dalam program kami pada pagi hari ini. I pray that those of you who are going to office have reached safely and are protected by the Lord. Dan saya berdoa yaitu saudara sekalian yang pergi ke kantor yaitu selalu dilindungi Tuhan atau dalam perlindungan Tuhan. How much more this morning when we were coming, wow, the traffic is now getting bad again. Dan pagi hari ini waktu kita menuju ke gereja pada saat ini yaitu kita lihat jalanannya mulai penuh lagi saudara. About 70 to 80% traffic, yeah? Dan kurang lebih yaitu 70-80% yaitu kepadatannya pagi hari ini. I guess everybody's excited to go to office. Dan saya percaya semua orang pasti bergembira yaitu untuk balik lagi ke kantor. But remember, don't leave home without Jesus. Tapi ingatlah selalu, janganlah tinggalkan rumah Anda tanpa Yesus, saudara. Make sure He guides you 24 hours a day, every hour, every second. Dan pastikan Yesus sendiri yang menuntun saudara, yaitu 24 jam dalam satu hari, artinya setiap jam, setiap detik dalam kehidupan saudara. May His Holy Spirit give you the wisdom and understanding. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan saudara pengertian maupun hikmat daripada Dia. This morning, Pagi hari ini, as saudara, you sit at His Word, selagi yaitu kita semua, yaitu duduk dan mendengarkan firman Dia. let Amin. us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your wisdom. Bapak, sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dan hikmat yang Kau berikan pada kami. Your understanding and your favor to us, O God. Dan pengertian dan kesukaan Kau yang Kau berikan dalam kehidupan I pray kami. you anoint your servants. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah Kau sering mengurapi hamba-Mu. And Lord, we pray every word that proceed out of our mouth be only of you. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan daripada Engkau. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I pray yesterday you were blessed by the message. Dan saya berdoa yaitu kemarin, yaitu hari Senin, saudara diberkati dengan firman yang diberikan pada saudara. Because all of us need purpose in life. Karena setiap daripada kita semua perlu yaitu sebuah tujuan dalam kehidupan kita masing-masing. How much more if we are in the right purpose of God. Dan berapa lebih lagi luar biasa ya saudara jika saudara dalam yaitu kehendak atau tujuan Tuhan yang luar biasa. And so this morning we're going to talk about going the distance. Yaitu pagi hari ini kita akan berbicara yaitu going the distance adalah artinya menyelesaikan pertarungan Anda yaitu tanpa menyelesaikan pertarungan Anda dengan baik. So it is like enduring to the end. Artinya itu saudara harus bertahan sampai pada kesudahan. You know, so he that endure to the very end will receive his reward, the Lord said. Karena firman Tuhan mengatakan siapa saja saudara yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan menerima upahnya. So that is why I always say to the people, whatever you do, you must start well and you must finish well so that you will receive what God has planned for you. Amin. Dari sebab itu saya selalu menasihati setiap orang, saudara mulai dengan baik, menyelesaikanlah dengan baik sehingga saudara dapat menerima upah apa yang Tuhan sendiri telah siapkan bagi saudara. I notice that many people actually they start well, but they don't finish well. Tapi sayangnya saudara, apa yang saya perhatikan adalah ada orang yaitu mereka mulai dengan baik, tetapi mereka tidak menyelesaikan dengan baik. So I pray that should not be with you. Dan saya harap itu tidaklah demikian dengan saudara. And so as the scripture says in 1 Kings chapter 8 and verse 61, Kita baca ayatnya itu dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61. are you ready, people of God? Yes, ya? So verse 61 says, let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in His statutes and keep His commandment as at this day. Amin. Dikatakan 61, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. So this should be one of our main principles in life. Dan seharusnya firman ini adalah salah satu prinsip dalam kehidupan kita. As you read the book of Proverbs every day, Selagi saudara membaca kitab Amsal yaitu satu pasal setiap hari, and you will realize that He's teaching you to hearken to the voice of the Lord, listening to the instruction, listening to the teachers that are teaching you
the Word of God. Dan saudara menyadari yaitu di dalam fasa-fasa tersebut mengajari kita semua bagaimana untuk mengikuti dan mendengarkan instruksi Tuhan. And when wisdom cry out to you, listen to what she is saying. Dan waktu dikatakan waktu hikmat itu berseru kepada saudara, kita mendengarkan dengan teliti apa yang hikmat itu katakan pada kita. What I myself embrace is that it always says that tie them in the tablets of your heart. Dan saya selalu mengingatkan yaitu bahwa hikmat Tuhan kita yaitu pegang erat-erat atau ikat erat-erat di dalam bilik-bilik hati kita. And then also in your mind. Dan juga di dalam pikiran kita. And what's interesting is the Bible says that tie them on your finger. Dan bahkan yang lebih penting lagi, yang sangat menarik ada dikatakan ikatlah yaitu firman Tuhan tersebut di saudara punya jari-jari. And so I was asking the Lord, what do you mean by the finger? Dan saya tanya pada Tuhan, apa sih maksudnya yaitu ikat firman-Mu di pada jari-jari kita? And so I came to understanding of this. The finger is always doing work. Yaitu dan inilah pengertian saya saudara. Yaitu karena dengan tangan kita, dengan jari kita melakukan pekerjaan kita setiap hari. So in our actions, in our deeds, it must also reflect the Word of God. Artinya itu di dalam segala yaitu tindak tanduk kita, dalam segala yaitu pekerjaan kita itu harus mencerminkan Tuhan kita. So it's one thing to start strong, that is well. It is another thing to finish strong, that is well. Yaitu dari sebab itu dikatakan memulai dengan sepenuh tenaga atau memulai dengan sesuatu yang baik, yaitu adalah satu hal. Tetapi adalah berbeda dengan kalau saudara dapat menyelesaikan seluruhnya itu juga dengan baik. So in the history, there was a period of time where God's people were loyal and faithful. Dan dalam sejarah umat Allah ada periode loyalitas kesetiaan. And then there's other periods where people forgot God and His ways and lost their passion. Tapi juga ada sebuah periode yang lebih lama di mana yaitu mereka atau umat Allah melupakan Allah dan jalan-jalannya, bahkan hasrat mereka untuk melayani Tuhan. And when they lost their passion for God and the consequences to themselves and their community, they pay a great cost. Jadi waktu mereka yaitu kehilangan semua yaitu hasrat mereka untuk melayani Tuhan, disitulah mereka harus membayar mahal. Bahkan komunitas mereka itu harus membayar mahal karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat di hadapan Tuhan mereka. So they suffered actually. Jadi dengan kata lain, apa yang saya maksud dengan harga mahal yaitu mereka menderita. Itu adalah konsekuensi karena mereka telah meninggalkan Tuhan mereka. Just a word down here, why we lose the loyalty and faithfulness? Because we turn our eyes to the natural or to the financial world or to the food for our belly. Itu kenapa sampai yaitu manusia yaitu kehilangan loyalitas mereka, kesetiaan mereka melayani Tuhan. Karena itu mata kita atau fokus kita lebih tertuju kepada yaitu hal yang duniawi. Bagaimana yaitu untuk mendahulukan, mengenyangkan yaitu perut kita terlebih dahulu. And so this verse that we just read in chapter 8 in verse 61, 1 Kings, is part of King Solomon's charge to the people of Israel. Jadi ayat yang kita baru baca tadi dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61 itu adalah sebuah kecaman daripada Raja Salomo kepada seluruh bangsa Israel. So as he dedicated the grand massive temple that he has just built for the worship of God. Selagi yaitu kecaman itu diberikan, selagi dia mendedikasikan yaitu bait Tuhan yang luar biasa besarnya yang baru saja dibangun untuk umat Tuhan itu menyembah Tuhannya. And so some of those people who heard Solomon's voice actually did go the distance. Yaitu dan beberapa daripada umat Israel waktu mereka mendengar kecaman itu daripada mulut Raja Salomo, mereka benar-benar sungguh-sungguh melakukan. And so they went the distance and live a life determined loyalty to God. Atau yaitu benar-benar yaitu menjalani atau melangkah lebih jauh untuk menjalani hidup yaitu penuh dengan kesetiaan mereka, loyalitas mereka kepada Tuhan. So they really determine in their heart their loyalty towards God. Jadi artinya mereka telah memutuskan, memiliki tekad dalam hati mereka untuk tetap setia kepada Tuhan mereka. So but others did not. Tetapi sedangkan yang lain juga ada beberapa yang tidak mendengarkan. In fact, King Solomon
in his later days, himself did not finish well. Bahkan itu Raja Salomo sendiri kita tahu pada akhir kehidupannya dia tidak menyelesaikan dengan baik, yaitu tidak menyelesaikan dengan baik. He started so well, Yaitu dia mulai kehidupannya melayani Tuhan dengan baik. but he got distracted along the way and he didn't finish well. Tetapi sayangnya fokusnya dia yaitu terpecah ke arah yang lain, dia kena distraksi dan sehingga dia tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Likewise, you and I can finish our race well Begitu juga saudara dan saya, kita dapat menyelesaikan perlombaan kita dengan baik. What has God called you to do? Di mana yaitu Allah sendiri telah memanggil saudara atau memanggil saya untuk melakukan pelayanan tersebut. It doesn't matter how bad you start in life. Bukanlah suatu hal yang penting yaitu kehidupan saya mulanya udah jelek sekali. Maybe along the way you messed up. Atau barangkali di dalam kehidupan saudara sedang melayani Tuhan tiba-tiba yaitu saudara menjadi kacau atau tidak baik atau mundur. Or even make mistakes. Atau bahkan kita membuat kesalahan-kesalahan. And you have regrets. Dan di mana kita akhirnya sangat menyesal sekali. But that is not the end. Tapi itu bukanlah kesudahannya. You can pick yourself up. Yaitu saudara bisa bangkit kembali. And you can start and finish well. Dan saudara bisa mulai lagi sehingga saudara bisa menyelesaikan perlombaan iman saudara dengan baik. So what matters is not the beginning but the end. Jadi kita lihat saudara, apa yang dipentingkan bukan permulaannya, tapi bagaimana saudara bisa menyelesaikan perlombaan iman saudara dengan baik. So like King Solomon and some others, they started well but failed and fought. Yaitu sama seperti yaitu kita tahu Raja Salomo tadi yang dibicarakan, mereka mulai dengan baik, sayangnya pada akhirnya mereka gagal. Another one more person, the King Saul. Yaitu satu contoh lagi di dalam perjanjian adalah Raja Saul In the Old Testament, of course. di dalam kitab perjanjian lama. So it is his arrogance that begins the process that the mighty will fall. Itu adalah kesombongannya yang memulai proses kejatuhan seorang perkasa. You and I understand the scripture says that God opposes the proud. Karena saudara dan saya tahu yaitu bahwa Allah menolak orang-orang yang sombong atau yang angkuh, But gives grace to the humble. tetapi memberi kasih karunia kepada mereka yang rendah hati. You can read this in the book of James. He gives grace to the humble and he opposes the proud. Saudara bisa baca ayat ini di dalam kitab Yakobus di mana dikatakan dia yaitu memberi karunia kasih kepada mereka yang rendah hati, tapi mereka Allah itu menentang orang-orang yang sombong atau angkuh. And so we see Saul starting so well. Dan kita lihat di sini juga Raja Saul memulai segala sesuatu dengan baik, But it's very sad tapi sangat disayangkan dan sangat menyedihkan, that he didn't finish well. yaitu dia tidak menyelesaikan dengan baik. But I love to I love to go inside the scripture for a while so that you know that it is written for us as a reminder. Saya mau bacakan ayatnya, itu tertulis dalam firman Tuhan, itu adalah peringatan bagi kita semuanya. So in 1 Samuel chapter 15 and verse 23 verse. Jadi kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 23 terlebih dahulu. For verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also have rejected you from being king. Ayat 23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Be careful how you live your life as Christians. Dan sebab itu saudara, hati-hatilah bagaimana saudara sebagai orang Kristen menjalani kehidupan saudara. Because here it says clearly, rebellion is a sin of witchcraft. Dan itu saudara, itu sebab pendurhakaan atau pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung. And so maybe you are stubborn in your own ways, but it says iniquity and idolatry. Bisa aja saudara, yaitu saudara bisa aja, yaitu stubborn atau berkeras di dalam caranya saudara sendiri atau pola pikiran saudara di dalam satu sisi. Dan dikatakan itu sama seperti dosa bertenung. Bertenung itu artinya penyembahan berhala.
I pray that you don't be too stubborn to reject the word of God. Dari sebab itu saya berdoa yaitu janganlah saudara mengeraskan hati saudara untuk menolak firman Tuhan. Because the moment you reject the word of God, God will reject you. Yaitu karena saat kita menolak firman Tuhan, Tuhan juga menolak kita. Because remember, the word became flesh and dwelt among us. Karena firman Tuhan itu mengatakan firman itu menjadi daging dan hidup di antara kita semuanya. And so later we'll talk a little bit about Jesus here. Dan sebentar lagi saya akan bicarakan mengenai Yesus. And so let us look ahead one scripture, verse 22. Dan kita lihat di ayat 22-nya. So Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. That is why I say that you may be guided by the Holy Spirit, 24 hours a day, because you need to be obedient to the voice of the Lord, even in your office. Dari sebab itu tadi, sebelumnya saya mengatakan adalah baik kalau kita semua dipimpin atau dituntun Roh Kudus 24 jam sehari. Karena yaitu dimanapun kita berada, di kantor saudara, kita semua perlu dituntun oleh Roh Kudus. If the Word of God is alive in us, our character, our ways will reflect Jesus Christ. Dan jika yaitu Tuhan tinggal diam di dalam kita atau Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, maka cara kita, sikap kita, pola pikiran kita itu akan mencerminkan yaitu Yesus Kristus. And therefore we embrace the Word. Dari sebab itu penting untuk dikatakan kita semua harus merangkul firman Tuhan. That's why he says it's better for you to obey than sacrifice. Dari sebab itu dikatakan lebih baik kita mendengarkan atau mentaati daripada kita lebih baik daripada korban sembelihan. So it's so important to finish well, not just start well, but to finish well. Dari sebab itu penting saudara, yaitu saudara menyelesaikan perlombaan iman saudara dengan baik. Bukan hanya kita mulai dengan baik, tetapi kita juga menyelesaikan semuanya dengan baik. So another incident in the New Testament, dan hal berikutnya yaitu satu contoh lagi dalam kitab Perjanjian Baru. we can see Saul of Tarsus. Kita bisa melihat yaitu Saulus dari Tarsus. And he started off very badly. Di mana dia memulai yaitu kehidupannya dengan sangat buruk. He wanted to persecute the church of Jesus Christ. Karena dia selalu ingin menganiaya yaitu gereja-gereja daripada Yesus Kristus. Because he thought they were wrong. Karena di dalam pola pikiran pada saat itu daripada Saulus ialah semua orang Kristen itu salah. So but the Lord touched him, and then he realized and he began to serve the Lord. Tetapi Tuhan sendiri menjamah dia menyadari dan dia mulai melayani Tuhan. But he finished well as a great apostle of God. Dan dia menyelesaikan yaitu kehidupan imannya dia atau rohaninya dengan baik sebagai rasul yang besar daripada Yesus Kristus. From Saul to Paul. Jadi sebab itu namanya dari Saulus dan berubah menjadi Paulus. And also now we come to Jesus. Sekarang saya akan bicara mengenai Yesus. Jesus has always showed the way to us. Dan kita tahu Yesus selalu memperlihatkan jalannya bagi kita semua. He came to earth, he walked the earth, he set the examples for us. Yaitu kita semua tahu Yesus sendiri lahir dalam dunia ini, berjalan di antara kita semua, dan dia selalu memberikan contoh bagaimana kita menjalani kehidupan kita. And in that short period of time that he lived on earth, dan meskipun waktu yang singkat di mana dia tinggal di dalam bumi ini, he went to the cross dan dia pada akhirnya yaitu mati di atas kayu salib and fulfilled the call of God for him on earth. Untuk memenuhi apa itu tujuan daripada Allah Bapanya saat dia dalam bumi ini. And yet he finished well his race. Dan kita lihat di situ bagaimana Yesus sendiri menyelesaikan perlombaan iman dia dengan baik. So he completed what the Father wanted him to do on earth. Jadi kita lihat bagaimana itu Yesus sendiri memberi contoh kepada kita menyelesaikan itu seluruh pekerjaan yang diberikan kepada Allah Bapa dalam bumi ini dengan baik. And you know, it was not an easy walk.
Dan kita semua tahu apa yang Yesus jalani bukanlah jalanan yang mudah. He went the distance. Yaitu tetapi dia melakukannya sampai pada kesudahan yang menyelesaikan dengan baik. One time he said his prayer was, Father, if it is possible, take this cup away from me, but not my will, but your will be done. Karena satu kali dia pernah sebelum dia disalibkan, dia berdoa, Bapa jika memungkinkan, singkirkanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu saja yang terjadi. So this is just one incident that I'm giving you, but there are so many incidents that Jesus went through. He hold on through, he went the distance, he fulfilled what the Father wanted him to Dan itu fulfill. adalah salah satu contoh yang saya berikan kepada saudara. Tapi jika saudara meneliti yaitu kehidupannya dia, begitu banyak yaitu yang dia harus lewati semua. Tetapi dia terus bertahan di dalam segala sesuatunya itu, yaitu melakukan apa kehendak Bapa dalam bumi ini dan menyelesaikannya dengan baik. I would love to show you a few scriptures about what Jesus went through a little bit, and Dan saya akan memberikan yaitu beberapa ayat yaitu apa yang Yesus lewati di dalam bumi ini. in John chapter 19, verse 28 until 30. Kita lihat tidak sama-sama di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. So here you see, after this, Jesus is on the cross now. And after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Yaitu ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Pada saat itu dia berada di kayu salib, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. So you and I should accomplish what the scripture wants us to accomplish in this life. Begitu juga saudara dan saya, yaitu melakukan, menyelesaikan yaitu apa yang firman Tuhan itu katakan, kita pun lakukan dalam kehidupan ini. So we need to go the distance. Dari sebab itu dikatakan perlu untuk kita menyelesaikan sampai pada kesudahannya. This is not the second month, Ini apa yang saya bicarakan bukan mil kedua, but this is going the distance. He who endures to the very end, going through every trials and coming out strong, and you will receive your reward. tapi apa yang saya bicarakan ini yaitu saudara menyelesaikan sampai pada kesudahannya. Jika saudara melakukan segala sesuatu dengan setia sampai pada kesudahannya. And verse 29 said, Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkannya bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. And verse 30 says, here is the one. So when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. So when he said it is finished, his job on earth, he had fulfilled what the Father wanted him to fulfill until that time. Amen. Jadi waktu dia mengatakan sudah selesai, atau Yesus mengatakan dia telah menyelesaikan segala sesuatu keinginan daripada Allah Bapaknya, yaitu untuk memenuhi segala sesuatu apa yang dia harus lakukan di dalam bumi ini. And so also let us go into one more scripture, beautiful scripture in John 17. This is before he was crucified. In John 17 and verse 4. Dan kita lihat satu ayat lagi di dalam Yohanes 17 ayat 4, ini sebelum dia disalibkan. And this is what the word says. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Dikatakan ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amen. And so, you know, this when we say that this is finished and this is finished, so there are stages in our walk that we need to finish this and then go to the next call to finish the next one. Jadi dengan jelas di sini melalui ayat-ayat daripada Yohanes ini, yaitu kita harus menyelesaikan segala sesuatunya, yaitu setahap demi setahap atau selangkah demi selangkah. And then the final one we must endure to the end. Dan pada akhirnya firman itu mengatakan kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. So let us begin to consider all these things that Jesus and the rest of the Word of God says. Jadi mari kita renungkan kembali, pikirkan kembali apa yang seperti Yesus dan
yaitu orang-orang yang beriman atau firman Tuhan ini katakan mengenai perlombaan iman kita. You know, we are very ambitious people. Dan saya tahu kita semua adalah orang memiliki ambisi kita masing-masing dalam kehidupan kita. But I pray that your ambition in life is to fulfill God's will. Tetapi saya berdoa yaitu ambisi dalam kehidupan saudara nomor satu ialah untuk melakukan apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Having the desire to complete the work that God has given you to do. Yaitu memiliki kemauan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati saudara atau apa keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara. So that you will finish well your race. Sehingga saudara dapat memastikan yaitu saudara menyelesaikan perlombaan iman saudara dengan baik. But remember, finishing well doesn't speak about more than even your own prosperity. Tapi ingat sekali lagi, menyelesaikan dengan baik itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada kemakmuran untuk diri saudara sendiri. You know, I'm amazed at how people consider the church to be operating because of funds. Yaitu saya rada terkejut saudara. Bagaimana yaitu kadang-kadang gereja itu ditekankan untuk tetap beribadah karena mengejar target daripada pendapatan. Didn't you read the word of God? Tidakkah kita semua yaitu sebagai umat Kristus atau apalagi hamba Tuhan membaca firman-Nya? Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added." Matius 6 ayat 33 dikatakan yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan pada kita semuanya. Let's take for example, Umpamanya, I need something, yaitu saya perlu sesuatu, but God doesn't give me. tapi Tuhan tidak memberikan pada saya. So, what do? Apa yang saya harus lakukan? I tell the church people, hey, please give. Apakah saya sebagai yaitu seorang pendeta kasih tahu kepada jemaat dan mengatakan, ayo beri? Without your giving, I have no choice but to shrink down the church. Yaitu karena tanpa pemberian saudara, saya harus merampingkan yaitu gereja ini. No, Tidak. I should continue to pray and trust God. In His time, all things will be made beautiful. Tidak saudara, yaitu tapi justru saya yaitu harus terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu dalam waktunya Tuhan, Dia sendiri akan membuat segala sesuatu indah. I know what I'm talking about Saya tahu apa yang saya sedang bicarakan pada saat ini, because I went through everything. karena saya pun melewati hal-hal seperti ini saudara. I started the church with nothing. Itu dimana saya sendiri juga mulai gereja ini tanpa ada apa-apanya. No money, no nothing. I just believe God and God begin to work with us. Yaitu dimana yaitu kita mulai benar-benar nggak ada uang saudara dan nggak ada siapa-siapa saudara. Tetapi bagaimana yaitu Tuhan sendiri yang membantu melalui semuanya ini. And God slowly but surely establish us. Dimana Allah sendiri dengan pasti meskipun perlahan waktunya Tuhan ingat saudara. Tapi Dia sendiri yang meneguhkan segala pekerjaan kita di dalam Dia. And even when we had all the things, sometimes we need certain things and we cannot pay for those things. Dan kadang-kala ya meskipun kita memiliki segala sesuatunya, tapi ada hal yang kita butuhkan, kita pun nggak ada uang atau untuk membayar kebutuhan tersebut. I remember the church building when we were renting the place. Yaitu saya ingat yaitu bangunan gereja di mana kita pun harus sewa tempat tersebut. And we were overdue and we were out and I didn't move because I was waiting for God to speak. Di mana yaitu waktunya itu sudah sangat mepet sekali dan kita harus keluar dari tempat tersebut, tetapi kita benar-benar tidak ada uang. Saya sedang menanti yaitu arahan Tuhan. And I told the church, I'm not going to take a step until the Lord show me the step. Dan saya kasih tahu kepada jemaat gereja yaitu berdoa karena kita tidak akan melangkah sampai yaitu arahan Tuhan dengan jelas diberikan. Can you imagine, on my birthday they send me a letter of eviction? Yaitu saudara bisa bayangkan justru pada hari ulang tahunnya Dr. Paul, yaitu di mana surat itu diterima bahwa kita harus keluar dari tempat tersebut. And I prayed. Dan disitulah saya sungguh-sungguh berdoa. And the Lord gave me a word. Tell them on the 31st. On the 1st I will leave. Yaitu Tuhan sendiri memberitahu saya bahwa tanggal 1 untuk memberitahu mereka saya akan meninggalkan gereja tersebut. And then on the 1st I already got a place. Dan pada tanggal 1, yaitu sebelum tanggal 1, saya memang puji Tuhan saya mendapat sebuah tempat yang baru lagi untuk disewa. But we do not know what's happening. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi.
So we trust God. Dan disitulah kita harus percaya, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. So remember, finishing well is about more than even our own prosperity. Dari sebab itu saya katakan menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik itu jauh lebih penting, yaitu daripada hanya sekedar yaitu kemakmuran kita. So remember the scripture that we just read just now. Jadi sekali lagi yaitu ingat lagi ayat-ayat yang baru kita baca yang menekankan And in John 17 verse 4, di dalam Yohanes 17 ayat 4, it honor of God that is at stake among those who bear His name. yaitu saya rasa saya baca Yeah, sekali yeah. lagi. Saya bacakan sekali lagi dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau. Jadi Yesus telah mempermuliakan yaitu Allah Bapanya di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau yaitu Bapanya berikan kepadaku untuk melakukannya. So we need to honor God, Dari sebab itu penting kita pun harus menghormati Tuhan Allah kita. and it is at stake among those who bear His name. Means we represent Christ on earth. Yaitu menyelesaikan dengan baik segala yaitu perlombaan iman kita adalah kehormatan Allah yang dipertaruhkan bagi mereka yang menyandang namanya. So let us believe God, Dari sebab itu penting yaitu untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan that God will keep us strong, dan sehingga Allah sendiri yang menjaga kita untuk kita dapat selesai sampai kesudahannya. that your heart may be strong, Dan hati saudara juga berdiri teguh di dalam Tuhan that your head may be clear. dan sehingga yaitu pikiran kita jernih saudara. Because clear, you know why? Because there are so many thoughts that will try to influence us. Kenapa saya maksud dengan jernih? Maksud jernih sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu begitu banyak pikiran-pikiran daripada dunia ini yang mencoba untuk mengaruhi pikiran kita. So that we would meet the mind of Christ. Dari sebab itu penting kita untuk memiliki pikiran Kristus So that we can honor God and He can bless us. sehingga kita bisa menghormati Tuhan Allah kita dan dialah berkat Tuhan itu turun kepada kita semuanya. One last word I love to say to you. Dan satu kata-kata terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. I pray you will uphold the Creator rather than the created things. Yaitu saya berdoa saudara memegang teguh, memegang erat yaitu pencipta kita, yaitu Tuhan Allah sendiri daripada segala sesuatu ciptaannya Dia. What a shame when men of God Dan saya pikir sangat memalukan sekali jika seorang hamba Tuhan looks at created things rather than the Creator. yaitu melihat hal-hal yaitu berkat-berkat itu jauh lebih tinggi daripada penciptanya atau lebih tinggi daripada Tuhan kita. Looking at their problems more than their God. Dan sehingga mereka melihat yaitu masalah keadaan sekarang ini jauh lebih besar daripada Tuhan kita. God doesn't wait for COVID to move. After the COVID, then He moves. Yaitu saya percaya Tuhan Allah kita, Dia Maha Kuasa. Dia tidak perlu yaitu menunggu sampai COVID yang selesai baru Dia bisa bergerak dengan luar biasa. Tidak saudara. So if you're going to prophesy, don't prophesy like that. Dan jika saudara kita menyampaikan yaitu nubuatan Tuhan, janganlah kita bernubuat demikian. Because that is not God. Karena saya percaya itu bukan Tuhan. Because God is in control. Karena saya percaya Allah pencipta dunia ini, Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. God can still do miracles within these pandemic things. Dan Allah sanggup saudara melakukan mujizat yang luar biasa apapun pandemi dunia ini. And I've seen those miracles happening. Dan saya sendiri kita melihat begitu banyak mujizat terjadi. And so you need to repent. Dari sebab itu saudara kita perlu bertobat. I'm not here to judge you, but I'm saying you need to repent. Dan saya di sini bukan menghakimi saudara, tapi saya katakan bertobatlah. That you can listen to the voice of the Lord clearly. Sehingga yaitu kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. And finish your race well. Dan biarlah kita semua menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik. Let's stand in faith together. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan, berdiri dengan iman yang teguh. And let's go the distance together. Dan mari kita menyelesaikan perlombaan kita semua dengan baik. Amen. Amen. So, Father, we thank you for your goodness and your mercy. Dan Bapak sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih I Tuhan.
pray untuk you- kasih karunia-Mu Tuhan dan belas kasih-Mu I Tuhan. pray you strengthen them, O God. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri menguatkan kita semuanya And Tuhan. I pray, Lord, you are with them all the time. Dan saya berdoa Engkau selalu, penyertaan-Mu selalu bersama kami semuanya. And bless them accordingly. Dan berkatilah mereka semua menurut takaran daripada Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. I pray that you are blessed. Saya berdoa saudara sekalian diberkati oleh firman pagi hari ini. And I pray that you will share this word to everyone. Dan saya berdoa saudara bisa yaitu membagikan firman ini kepada teman-teman saudara. Because we all need to wake up. Karena kita semua perlu yaitu bangkit kembali menyadari semuanya ini. So I pray tomorrow I will see you at 10:30 a.m. Dan saya harap berjumpa saudara kembali esok pagi 10.30. And also don't forget, on the 27th of June, we are praying for the people's need and people who are sick and all this. You can still write in the comment box and our 24-hour prayer warriors will start praying for you. And on that day, thousands of people will join us and pray for your miracles. Dan jangan lupa saudara, tanggal 27 Juni kita ada doa syafaat bersama-sama di mana yaitu ribuan orang lainnya pengikut daripada program ini juga berdoa syafaat. Tapi tidak usah tunggu sampai tanggal 27 Juni saudara. Saudara bisa tuliskan permohonan doa Sarah di komentar box atau saudara di situ ada email kita dan segala sesuatunya. Di mana di dalam gereja ini yaitu setiap hari saudara kita ada pendoa syafaat 24 jam khusus untuk permohonan-permohonan doa ini. Amen. So it's time to say goodbye. Adalah saatnya kita berpisah pada saat ini. May the Lord Jesus bless you. Bila Tuhan Yesus Kristus ini memberkati saudara sekalian semuanya. And remember, Jesus always loves you. Dan ingat selalu, yaitu Yesus selalu mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita semua mengasihi saudara. Bye-bye now. Sampai berjumpa kembali sampai esok hari.